proklamasi. Keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan perang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima. Sementara pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Namun, Hatta tidak bersedia dan akan membicarakan kepada Bung Karno. Tetapi, Bung Karno belum bersedia sambil mencari kebenaran berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus 1945 mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda memilih daerah Rengas Dengklok. Awalnya, para pemuda gagal untuk memaksa Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Namun, ada gelagat yang ditangkap oleh Singgih bahwa Soekarno mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Melihat tanda-tanda tersebut, sekitar pukul 10.00 bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Para tokoh-tokoh nasionalis berkumpul di Rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Di Rumah Maeda hadir para anggota PPKI, pemimpin muda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chow Sang In yang ada di Jakarta. Mereka berjumlah 40-50 orang. Pukul 4.00 WIB dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Malik untuk diketik. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.